warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Toharoh. Yang pertama akan dibacakan oleh Nafa Awalia. Baik, terima kasih Kamila. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hadis tentang Toharoh. Yang pertama, pengertian Toharoh. Toharoh itu menurut arti bahasa itu bersih dan suci dari kotoran atau najis hissi. Najis itu yang dapat terlihat seperti kencing atau lainnya, dan najis ma'nawi. Najis ma'nawi itu yang tidak kelihatan zatnya, kayak seperti aib dan maksiat. Adapun menurut istilah syara', toharoh ialah bersih dari najis, baik najis hakiki yaitu khobath atau kotoran, atau najis hukmi yaitu hadas. Khobath ialah sesuatu yang kotor menurut syara', adapun hadas yang sifat syara' yang melekat pada anggota tubuh dan ia dapat menghilangkan toharoh atau kesucian. Imam An-Nawawi mendefinisikan toharoh sebagai kegiatan mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu dari segi bentuk atau maknanya. Para ahli fikih mendahulukan pembahasan toharoh sebelum pembahasan sholat. Alasannya adalah toharoh itu merupakan kunci dan syarat sahnya sholat. Syarat mestinya didahulukan dari masyhur atau perkata yang memerlukan syarat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Miqtahus sholati tohuru wa tahrimuha takbiru wa tahlilha hat-taslim." Kunci sholat ialah suci atau tuhur yang menyebabkan haram melakukan perkara-perkara yang dihalalkan sebelum sholat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan melakukan perkara yang diharamkan sewaktu sholat ialah salam. Yang kedua yaitu ada jenis toharoh. Toharoh itu dibagi menjadi dua jenis, toharoh hadas atau menyucikan hadas, dan toharoh khobath atau menyucikan kotoran. Menyucikan hadas adalah khusus pada badan. Adapun menyucikan kotoran adalah merangkumi badan, pakaian, dan tempat. Menyucikan hadas terbagi kepada 3 macam, yaitu hadas besar dengan cara mandi, menyucikan hadas kecil dengan cara wudhu, dan ketiga adalah bersuci sebagai ganti kedua jenis cara bersuci di atas. Apabila memang tidak dapat dilakukan karena ada uzur, yaitu tayamum. Menyucikan kotoran atau khobath juga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu membasuh, mengusap, dan memercikan. Oleh sebab itu, toharoh mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Selanjutnya, pentingnya toharoh. Jadi toharoh itu penting dalam Islam, baik toharoh hakiki, yaitu suci pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis, ataupun toharoh hukmi, yaitu suci anggota wudhu dari hadas, dan suci seluruh anggota zahir dari inabah atau junub. Sebab ia menjadi syarat yang tetap bagi sahnya sholat yang dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Oleh karena itu, sholat adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menunaikannya dalam keadaan suci adalah untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hadas dan inabah apa janabah ya, bukanlah najis yang dapat dilihat, tetapi ia tetap merupakan najis ma'nawi yang menyebabkan tempat yang terkena olehnya menjadi kotor. Oleh sebab itu, apabila ia ada, maka ia menyebabkan cacatnya kehormatan dan juga berlawanan dengan prinsip kebersihan. Untuk menyucikannya, maka perlu mandi. Jadi, toharoh dapat menyucikan rohani dan jasmani sekaligus. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat wajib toharoh.
Apabila badan, pakaian, ataupun suatu tempat terkena najis, maka ia wajib dibersihkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, Al-tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Jika pakaian dan tempat wajib dibersihkan, maka membersihkan badan adalah lebih utama. Karena ia lebih diutamakan bagi orang yang hendak sholat. Siapa yang wajib melakukan sholat, maka ia wajib melakukan taharah. Kewajiban ini bergantung kepada 10 syarat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat masuk waktu atau mendirikan sholat fardu, yang kelima tidak lupa, yang keenam tidak tidur, yang ketujuh tidak dipaksa, yang kedelapan berhenti darah haid dan nifas, yang kesembilan ada air atau debu tanah yang suci, dan yang ke-10 berdaya melakukan mengikuti kemampuan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila, kepadanya disilakan. Selanjutnya, alat-alat untuk bersuci. Taharah dari najis merupakan usaha untuk mensucikan dan menghilangkan najis ataupun hadas agar dapat melakukan ibadah dalam keadaan suci. Karena pentingnya taharah dalam pelaksanaan ibadah. Najis dapat hilang dan menjadi suci, maka diperlukan alat ataupun media yang dapat digunakan, yaitu seperti air, batu, debu, dan tanah. Yang pertama, ada macam-macam air. Dalam pandangan syariah, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual bertaharah. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga air itu berfungsi sebagai media yang syar'i untuk menghilangkan hadas. Yang pertama itu ada air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan untuk bersuci, maksudnya untuk berwudu dan mandi janabah. Selanjutnya ada air hujan. Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci, meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis. Sebab ketika disinari matahari yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan antara air dengan zat-zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses itu. Namun jika dilihat dari sisi syariah dan hukum air hujan itu tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis, meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan. Namun selama bukan termasuk najis sesuai kaidah syariah. Maaf. Syariah, tercampurnya air hujan dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah. Berubah hukumnya sebagai air yang suci dan mensucikan. Tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Yang mana artinya, dialah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran surat Al-Furqan ayat 48. Selanjutnya ada air salju. Hukum salju tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip, kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada sebagai media untuk bersuci, baik wudu, mandi janabah, dan lain-lainnya.
Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya, dan juga fungsinya sebagai media mensucikan. Di dalam doa iftitah pada setiap sholat, salah satu versi menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disucikan dari dosa dengan air, salju, dan embun. Nadzala minas sama'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu baina takbiri wa baina qiraati iskatatan taqul qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama qala sabu qala munayatan faqalat ba'adta bainal masyriqi wal maghribi bi abi wa ummi ya Rasulullah iskat suka baina takbiri wal qiraati Allahumma nakini minal khotoya kama yunaka sabul abyadu minad danasi Allahumma ghasil khotoya ya bil ma'i wasalji wal barudi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan al-Fatihah, beliau menjawab, aku membaca, ya Allah jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah sucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan embun. Selanjutnya ada air laut. Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, ataupun membersihkan diri dari buangan kotoran. Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun, ataupun salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'na qalila minal ma'i fa in tawaddu'na bihi atishna afatawaddu'a min ma'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang pria bertanya kepada Rasulullah, semoga doa dan kedamaian dan dia berkata, wahai Rasulullah, kami naik ke laut dan kami membawa sedikit air. Beliau bersabda, airnya yang suci, kematiannya yang diperbolehkan. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Di sini Hasan dan saya pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengenai hadis ini dan beliau menjawab bahwa hadis ini sahih. Selanjutnya ada air Zam-Zam, adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping Ka'bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu. Bolehnya air Zam-Zam untuk digunakan bersuci atau berwudu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bistajlin min ma'i Zamzam fasyariba minhu wa tawaddu'a. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta seember penuh air Zam-Zam, beliau minumnya dan juga menggunakannya untuk berwudu. Selanjutnya ada air embun. Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan bentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk mensucikan, untuk
baik untuk berwudu, mandi janabah, atau menghilangkan najis. Dalilnya sama dengan dalil di atas, yaitu hadis tentang doa kita riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sumur atau mata air sumur, mata air, dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan, sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air itu untuk wudhu, mandi, dan mensucikan diri, pakaian, dan barang dari najis. Dalil tentang sucinya air sumur atau mata air adalah hadis tentang sumur Buda'ah yang terletak di kota Madinah. Al-Bi'ri an Abi Sa'idin Al-Qadri radhiyallahu anhu annahu qala qila ya Rasulullah ana tawaddu'a min bi'ri Buda'ah wa hiya bi'run yulqi fiha yadun. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur Buda'ah? Padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haid, di bawahnya terdapat anjing dan benda yang busuk." Rasulullah SAW menjawab, air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Selanjutnya, ada air sungai, sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu, umat Islam terbiasa mandi wudu atau membersihkan najis termasuk beristinja dengan air sungai. Namun seiring dengan terjadinya perusakan lingkungan yang tidak terbendung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena mudarat yang lebih besar. Selain itu, seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah WC, atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai, sehingga lama-kelamaan air sungai berubah warna, bau, dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak. Selanjutnya ada air mustamal. Air mustamal adalah air yang pernah digunakan untuk mandi besar atau berwudu. Maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan taharah, yaitu berwudu atau mandi. Dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat apakah air mustamal boleh digunakan lagi untuk berwudu dan mandi janabah. Perbedaan pendapat ini dipicu dari perbedaan nas dari Rasulullah SAW yang kita terima. Beberapa nas hadis itu antara lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang kamu mandi di air yang diam dalam keadaan junub." Selanjutnya, hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Zuhair an Dawud bin Abdullah wa hadatsana Mas'ud hadatsana Abu Awanah an Dawud ibni Abdillah an Amiri qala lakita rajulan sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'u inina kama sahibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antagsil mar'atu bi fadli rajul aw yagtasil rajul bi fadli mar'ah. Zada masudah wal yaghtarifan jami'ah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Daud bin Abdullah, dan Nurul lain telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kami kepada Abu Awana dari Daud bin Abdullah dari Huwaid al-Himyari. Dia berkata, saya pernah bertemu dengan seorang laki yang pernah bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun, sebagaimana Abu Hurairah bersahabat dengan beliau. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan mandi dengan air sisa kaum lelaki dan melarang kaum lelaki mandi dengan air sisa perempuan. Namun kalau kita teliti lebih dalam, ternyata pengertian mustamal di antara fuqaha mazhab masih terdapat variasi perbedaannya. Yang pertama ada menurut Imam Hanafi, menurut mazhab ini bahwa yang menjadi mustamal adalah air yang basah itu saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum mustamal.
saat ia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu atau mandi. Selanjutnya ada menurut Imam Malik, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas baik wudhu ataupun mandi, dan tidak dibedakan apakah wudhu atau mandi itu wajib atau sunnah, juga yang telah digunakan untuk menghilangkan kekobat barang najis. Selanjutnya ada menurut Imam Syafi'i, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardhu thaharah dari hadas. Air itu menjadi mustakmal apabila jumlahnya sedikit, yang diciduk dengan niat untuk berwudu atau mandi. Meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudu. Selanjutnya dari Imam Hambali, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar, atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Dan untuk itu air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun aromanya. Mazhab ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air mustakmal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi tertular ke mustakmalannya. Selanjutnya ada air tercampur dengan yang suci. Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan lainnya, selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak dan murni, itu hukumnya suci namun tidak mensucikan. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, ketika putri Rasulullah SAW Zainab wafat, beliau masuk ke dalam ruangan kami. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia, jenazah Zainab sebanyak 5 kali atau lebih dari itu, jika perlu dengan air yang dicampur dengan daun bidoro. Lalu campurkanlah air itu dengan kapur barus atau yang sejenis dengannya. Apabila telah selesai, beritahukan kepadaku. Setelah selesai dimandikan, kami pun memberitahu kepada beliau. Kemudian beliau menyerahkan sehelai kain kafan sejenis sarung seraya berkata, balutkan kain ini pada tubuhnya. Mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan air yang benar-benar suci untuk orang yang masih hidup. Imam Ahmad, Nasai, dan Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ummu Hani, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mandi junub bersama Maimunah dari satu bejana, yaitu sebuah bejana besar yang di dalamnya terdapat sisa adonan roti, sebagaimana yang dijelaskan pada kedua hadis di atas. Kita tahu bahwa air tersebut telah bercampur dengan benda-benda suci. Namun air tersebut tidak berubah statusnya dan masih dalam kategori air mutlak. Selanjutnya ada air mutanajis. Air mutanajis artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum, bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya, yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak setelah tercampur benda najis. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis. Agar kita bisa menilai apakah air yang ke dalamnya kemasukan benda najis itu ikut berubah menjadi najis atau tidak, maka para ulama membuat indikator, yaitu rasa, warna, atau aromanya. Yang pertama ada berubah rasa, warna, atau aromanya. Bila berubah rasa, warna, atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu menjadi najis juga. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Mulakin. Selanjutnya tidak berubah rasa, warna, atau aroma. Sebaliknya, bila ketiga kriteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan, baik air itu sedikit ataupun banyak. Selanjutnya, najis dan cara membersihkannya. Di dalam Islam terdapat beberapa sesuatu yang dianggap najis. Isa memperingatkan kepada kaum muslimin daripadanya dan wajibkan mereka agar membersihkannya dari tubuh mereka, dari pakaian mereka, dan dari tempat-tempat duduk maupun tempat-tempat sholat mereka.
dari air yang mereka pergunakan untuk makan, minum, membersihkan dari hadas kecil maupun besar, mensucikan pakaian, dan membersihkan bejana-bejana atau perkakas-perkakas mereka. Najis tersebut tidak boleh dibawa, disentuh, dan digunakan untuk hubungan muamalat, kecuali karena darurat. Jika ada air cukup banyak terkena najis sehingga mengubah rasa, warna, atau bau, maka hukumnya mutanajis. Dan jika air tersebut hanya sedikit, maka menurut mayoritas ulama ahli fikih hukumnya juga mutanajis. Sekalipun ia tidak berubah, di antara najis-najis tersebut ada yang keluar dari tubuh manusia, contohnya seperti air kencing, tinja, mazi, wadi, dan haid, dan darah nifas. Darah manusia yang mengalir cukup banyak dan muntah-muntahan yang tidak sedikit. Di antara najis-najis tersebut ada yang keluar dari binatang, contohnya seperti air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Bagian dari anggota tubuh binatang yang dipotong dalam keadaan hidup, sisa makanan anjing, sisa makanan babi, dan darah yang dialirkan. Di antara najis-najis tersebut ada yang berupa binatang. Contohnya seperti bangkai, daging babi, diantaranya lagi ada yang berupa benda cair, contohnya seperti khamar menurut sebagian besar ulama fikih. Karena ada juga sebagian mereka yang tidak menghukumi khamar sebagai najis. Yang pertama itu ada air kencing dan kotoran manusia. Adapun dalil najisnya kotoran manusia adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uti'a ahadukum bin alihil adza fa inna turaba lahu turab." Jika salah seorang di antara kalian menginjak al-adza najis dengan sedangnya, maka tanah adalah pensucinya. Al-adza adalah segala sesuatu yang engkau merasa sakiti olehnya seperti najis, kotoran, batu, duri, dan sebagainya. Dan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah najis. Sebagaimana yang tampak jelas, sedangkan dari najisnya air kencing adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, seorang Arab Badui kencing di masjid, lalu segolong orang menghampirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, biarkanlah ia, jangan kalian hentikan kencingnya. Anas melanjutkan, setelah ia sudah menyelesaikan kencingnya, beliau memerintahkan agar dibawa setimba air lalu diguyurkan di atasnya. Selanjutnya ada mandi dan mazi. Mazi adalah najis, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membasuh kemaluannya. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah laki yang sering keluar mazi. Aku malu menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedudukan putri beliau. Lalu aku suruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau lantas bersabda, "Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda." Dia harus membasuh kemaluannya dan berwudu. Sedangkan wadi adalah cairan putih, kuning, dan kental yang keluar dari setelah kencing. Wadi adalah najis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, mani, wadi, dan mazi. Adapun mani maka wajib mandi. Sedangkan untuk wadi dan mazi beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika roka au mazaki roka watawaddoa wudu aka li sholati." Basuhlah zakar atau kemaluanmu dan wudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Selanjutnya ada kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak buang hajat, beliau berkata, bawakan aku 3 batu. Aku menemukan 2 batu dan sebuah kotoran keledai. Lalu beliau mengambil kedua batu itu dan membuang kotoran tadi, lalu berkata, ayya rajisi, kotoran itu najis. Selanjutnya itu ada darah haid. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, baju seorang di antara kami terkena darah haid, apakah yang harus ia lakukan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahutu summa taqrusu bil ma'i summa tandahu summa tusalli fi. Berikanlah, kuceklah dengan air, lalu guyurlah, kemudian sholatlah dengan baju itu. Selanjutnya ada air liur anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalbu an yaghsilahu sab'an aw lahunna biturabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Mensucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali, yang pertama dengan tanah. Selanjutnya itu ada bangkai, yaitu segala sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dubughal ihab faqad tahura." Jika al-ihab telah disamak, maka sucilah ia. Al-ihab adalah kulit hewan yang telah mati. Dikecualikan dari hal ini, bangkai ikan, jangkrik, tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut, dan bulunya semuanya suci merujuk pada keasliannya, yaitu suci. Dasarnya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mu'alaf, dia mengatakan bahwa Az-Zuhri rahimahullah berkata tentang tulang bangkai seperti gajah dan sebagainya. Aku mendapati beberapa kalangan ulama terdahulu bersisir dan berniat dengannya. Mereka tidak mempersalahkannya. Ahmad rahimahullah berkata tidak ada masalah dengan bulu bangkai. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nadia Tasya. Baik, berikutnya cara membersihkan najis. Ketahuilah Allah lah yang telah mengajarkan kita tentang kenajisan materi, juga menunjuki cara bersuci darinya. Kita wajib mengikuti firman dan menjalankan perintahnya, apa-apa yang disebutkan di dalamnya, kata membasuh hingga tidak terdapat warna, bau, dan rasa. Maka seperti itulah cara membersihkannya. Apa-apa yang di dalamnya terdapat kata memercikan, mengerik, menggosokkan ke tanah, atau sekedar berjalan di atas tanah yang suci. Maka begitulah cara bersuci darinya. Ketahuilah bahwa air adalah hukum asal dalam membersihkan najis, karena pembawa syariat telah menyifatkannya. Khalaqallahu ma'a tahura. Allah telah menciptakan air dalam keadaan suci lagi mensucikan. Maka tidak dibenarkan bersuci dengan selain air, kecuali jika syariat menetapkannya. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dengan selain air. Karena hal ini berarti berpaling dari sesuatu yang telah diketahui bahwa ia suci dan menyucikan kepada sesuatu yang tidak diketahui. Apakah ia suci dan mampu menyucikan? Hal ini keluar dari konsekuensi metode syariat. Jika engkau mengetahui yang demikian ini, maka didatangkan keterangan syariat mengenai sifat menyucikan benda-benda najis atau benda yang berubah menjadi najis, yaitu pertama, menyucikan kulit bangkai dengan samak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ihabudub ghafuqad tahuro." Kulit bangkai apa saja jika disamak maka ia suci. Yang kedua, menyucikan bejana yang dijilat anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahura inaun ahadakum idza walagha fihil kalbu ayyagsilu sib'a maratin aulahuna bitarab." Cara menyucikan bejana seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah membasuhnya 7 kali, yang pertama dengan tanah. Lalu yang ketiga, menyucikan baju yang terkena darah haid. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, ia berkata seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Baju salah seorang di antara kami terkena darah haid. Apakah yang harus dia lakukan?" Beliau bersabda, "Tahtahu summa takrosuhu bil ma'i summa tandohu summa tasali fihi." Keriklah kucek dengan air, lalu guyurlah. Kemudian sholatlah dengan baju itu. Jika setelah itu masih ada bekasnya, maka tidak masalah. Binti Yasa berkata, "Wahai Rasulullah, saya hanya mempunyai satu baju. Saya memakainya ketika haid." Beliau bersabda, "Jika engkau telah suci, sucilah tempat yang terkena darah itu." Lalu sholat kata, "Wahai Rasulullah, jika bekasnya tidak hilang," beliau bersabda, "Yakfi kilma'u wala yaduroki asarohu." Air telah mencukupimu dan bekasnya tidak masalah bagimu. Lalu yang keempat, menyucikan bagian bawah pakaian wanita. Dari Ummu Walad, budak wanita yang melahirkan anak majikannya, milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata kepada Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Saya adalah wanita yang berpakaian panjang dan saya berjalan di tempat kotor." Ummu Salamah radhiyallahu
radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yathirhu ma ba'dahu, yutahhiruhu ma ba'dahu. Ujung pakaian yang terkena kotoran tadi disucikan oleh tanah yang berikutnya. Lalu yang kelima, menyucikan pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Dari Abu Wasallam, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya silu mina bauli jari wa ya rasu mim bauli perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki dipercik. Yang keenam, menyucikan pakaian yang terkena mazi. Sal bin Hunayf, dia berkata, aku mengalami kesulitan karena mazi. Aku sering mandi karenanya. Kuadukan masalahku ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, cukuplah bagimu wudu. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang mengenai pakaian saya? Beliau bersabda, yakfika anta kaffa min ma'i fatan dohu bihi saubaka haitsu tara anahu qad asaba minhu. Cukup ambil segenggam air lalu guyurkan atau percikan pada pakaianmu yang terkena olehnya. Yang ketujuh, menyucikan bagian bawah sandal. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida fal yuqallibu na'lihi kul yamsahu bil ardi summa liyasli fihima. Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika melihat kotoran padanya, hendaklah ia gosokkan ke tanah lalu sholat dengannya. Lalu yang kedelapan, menyucikan tanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang Arab Baduy berdiri lalu kencing di masjid. Orang-orang lantas menghardiknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata pada mereka, da'uhu wa nahruhu ala baulihi sajalan minal ma'i au dzunuban minal ma'i fa innama basat irina walam taba'asu ma'asirina. Kan setimba atau seember air pada kencingnya, sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan bukan menyusahkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut agar kesucian tanah segera terrealisir. Jika dibiarkan hingga kering dan bekas najis hilang, maka tanah itu pun suci kembali. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa kuntal kalabu tabulu watad baru fil masjidi falam yakunu yarshuna syai'in min dzalik. Banyak anjing yang kencing dan berlalu lalang dalam masjid, mereka tidak mengguyurkan air sedikit pun di atasnya. Lalu bagian hadis tentang adab dan kewajiban dalam buang air. Adapun adab-adab buang air tersebut di antaranya yang pertama, mencari tempat yang tertutup dan jauh dari manusia. Radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yatawayyaba wala yura. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan, lalu beliau tidak menunaikan tetapi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan terlihat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kedua, salah satunya adalah hendaknya kencing sambil duduk, tidak sambil berdiri. Sebab kencing sambil berdiri akan menimbulkan percikan yang akan membuat badan dan pakaiannya najis. Di samping itu, duduk juga lebih terlindung dari pandangan mata. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ra'ni Rasulullah Abu Luqa iman fuqala, ya Umaru la tabul qa'iman, qala fuma bultu qa'iman ba'du." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatku kencing sambil berdiri. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Umar, janganlah engkau kencing sambil berdiri." Umar pun setelah itu tidak pernah kencing lagi sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini lemah menurut mayoritas ulama hadis. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man hadasakum an-nabi kana yabulu qa'iman hula tusaddiquhu ma kana yabulu ila qa'idan." Barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya.
Yang benar beliau biasa kencing sambil duduk. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. At-Tirmizi mengatakan tentang hadis ini adalah hadis yang lebih bagus dan lebih sahih dari hadis lainnya. Tatkala membicarakan masalah ini, dari penjelasan di atas bahwasanya hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga diri dari kencing secara mutlak tanpa dibatasi adanya keperluan untuk sholat dalam keadaan tiada suci. Sebab wudu tidak sah dengan adanya kencing. Lalu yang ketiga, hendaknya membaca basmalah atau ta'awuz terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala wa yaqulu bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, kemudian ia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu yang keempat, masuk ke tempat buang hajat dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan. Imam Asy-Syaukani berkata, adapun mendahulukan kaki kiri ketika memasuki tempat buang hajat dan ketika keluar dengan kaki kanan. Hal itu memiliki alasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan untuk perkara yang baik. Sedangkan untuk perkara yang buruk, jelek, atau kotor, beliau lebih senang mendahulukan yang kiri. Adab ini didasarkan pada dalil yang sifatnya global. Lalu yang kelima, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syariku au gharibu." Qala Abu Ayyub fuqadimna sya'ma fuwajadna marahidha buniyat kiblati fanan harifu wa nastaghfirullah ta'ala. Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, namun hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub menambahkan, dahulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati tempat buang hajat kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Akhirnya kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keenam, dilarang berbicara saat buang air. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna rajula marran wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu salama lam yarudda alaihi." Ada seorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Ketika itu orang tersebut mengucap salam tetapi beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketujuh, tidak buang air di jalan atau tempat berteduhnya orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu la'anin." Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah, qala alladzi yatakhala fi tariqin nasi fi dhillihim. Hati-hatilah dengan al-anain, orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka al-anain itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-8, hendaknya tidak buang air di tempat yang menggenang. Dari Jabir bin Abdillah, beliau bercerita, annahu naha ayyuba Kidi. Rasulullah SAW kencing di air tergenang. Hadis riwayat Muslim. Salah seorang ulama besar Syafi'iyah Ar-Rafi'iyah mengatakan larangan di sini berlaku untuk air tergenang yang sedikit. Dari sini berarti terlarang kencing di waduk, kolam air, dan bendungan karena dapat menimbulkan pencemaran dan dapat membawa dampak bahaya bagi yang lainnya. Jika kencing saja terlarang, lebih-lebih lagi buang air besar. Sedangkan jika airnya adalah air yang mengalir, maka tidak mengapa. Namun ahsan, lebih baik tidak melakukannya karena ini dapat mencemari menyakiti yang lain. Lalu kalian bertindak atau membersihkan sisa kotoran dengan benar sesuai tuntunan. Yang ke-10, membaca doa setelah selesai. Doa ini lebih tepatnya diucapkan ketika seseorang selesai dan keluar dari toilet. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar
kamar mandi, beliau ucapkan gufronaka. Artinya, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang ke-11, kewajiban dalam buang air. Di antara urgensi kebersihan dalam Islam, disyariatkan istinja bagi yang sedang buang air, baik buang air besar ataupun kecil. Istinja adalah membersihkan bekas kotoran yang keluar melalui dua jalur, baik itu kotoran padat atau cair. Istinja hukumnya wajib bagi orang yang baru saja buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan air ataupun dengan benda selain air. Dalil yang menunjukkan istinja dengan minimal 3 batu adalah hadis Jabir bin Abdillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza stajmaro ahadukum fasan." Jika salah seorang di antara kalian istinja dengan batu, maka guna 3 batu. Sebagian ulama berpendapat adalah wajib bagi setiap muslim dengan membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan? Kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Ini kemana nih? Kameranya pada nggak dibuka nih? Belum pada mandi ya? Baru bangun, Pak. Oh, belum bangun. Habis dibuka kamera, habis dibuka zoomnya, habis tidur ya? Belum, Pak. Enggak. Kurnia bangun. Habibah bangun. Bentar, Pak. Aisyah bangun. Masya Allah. Buka zoom habis itu nggak apa? Ditinggalin aja, nggak pakai jilbab segala. Masya Allah kamu ini. Ini mana lagi nih? Novi Mufliha, Mia, Khadijah, bangun Khadijah. Nah, beneran nggak tidur ya kan? Nggak jawab dia. Ayo silakan. Yang mau menanyakan sesuatu terkait dengan apa temanya, Anafa? Toharo, Pak. Ya, toharoh. Toharoh itu apa turunannya apa aja itu? Turunan dari silabusnya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, silabusnya apa aja di bawahnya, pembahasannya apa aja di bawah toharoh itu apa aja? Tadi ada sampai H, Pak. Ya apa aja? Di dalam RPS-nya apa jadi pembahasannya? Ada pengertian toharo, jenis toharo, pentingnya toharo, syarat-syarat wajib toharo. Sudah, silakan. Mau bertanya silakan. Yang mau mendiskusikan, menambahkan silakan. Gimana teman-teman? Ada yang bertanya tidak? Ibah ini sambilan apa? Sambilan lari pagi nih. Iya, sambil jogging, Pak. Yuk, silakan. Oke, teman-teman yang mau nanya, silakan. Biasa tidur jam segini ya? Jadi nggak jalan apanya? Pertanyaannya. Silakan Kurnia. Atau mungkin ada yang tidak setuju dengan pembahasan kita, mungkin bisa diutarakan pendapatnya, boleh juga. Makalah izin bertanya. Ya, Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya di pembahasan bagian E, yaitu hadis-hadis tentang adab dan kewajiban dalam buang air.
Saya Iya. ingin bertanya di bagian ini tadi ya. Yang ini yang tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, saya pernah mendengar kalau untuk zaman sekarang itu kan kita sudah ada pembatasnya gitu, maksudnya kayak di kamar mandi gitu kan. Saya pernah mendengar kalau misalnya menghadap kiblat, misalnya arahnya itu menghadap kiblat itu nggak apa-apa karena udah ada pembatasnya gitu. Itu bagaimana menurut pemakalah? Apakah diperbolehkan juga atau bagaimana? Bisa dipahami nggak? Pertanyaannya. Boleh diulang lagi nggak pertanyaan? Ya, jadi kan di situ hadapnya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, saya pernah dengar kalau misalnya yang tidak boleh itu pada masa Rasulullah itu karena dulu tidak ada pembatas atau di tempatnya itu gimana sih, kurang paham juga ya. Cuma itu kalau dulu itu intinya nggak boleh karena masih di tempat mungkin terbuka kali ya. Nah, kalau sekarang kan udah ada kamar mandi, udah ada sekat-sekat tembok gitu. Nah, itu ada yang bilang boleh gitu menghadap kiblat karena udah ada pembatasnya. Itu gimana menurut pemakalah? Apakah betul atau bagaimana gitu? Atau mungkin salah gitu menurut pendapat pemakalah? Oke. Belum ngerti juga apa Nafa pertanyaannya. Tadi di bagian Apa? E kan ya? Iya, Pak. Udah ngerti belum pertanyaannya? Belum ngerti juga. Sebenarnya belum Perlu diulang. ngerti, Pak. Perlu diulangi 5 kali lagi. Gak usah, Pak. Nanti saya minta Tiara aja buat ngechat saya. Ya, dan nanti di chat ya. Oke, silakan yang lain. Ya, udah Pak, saya nanya deh Pak. Silakan. Kamu Pemakalah, izin bertanya. kamu udah sholat subuh belum? Udah Udah, dong. Pak. Udah pakai mukena. Udah. Kirain. Kan banyak tuh ya apa sih orang-orang yang tidak mengetahui katanya itu wudu itu boleh di tempat yang ada WC-nya gitu. Nah, sebagian juga ada orang yang bilang bahwa itu nggak boleh, Pak. Itu yang benar yang mana tuh? Diperbolehkan atau tidak? Kalau menurut kamu gimana? Nggak tahu. Tahu. 50-50. Makanya saya nanya ke Bapak. Kamu yang apa? Kamu yang dapat apa? Dapat perbedaan pendapat seperti itu? Kamu malah nanya kita. Oke. Selanjutnya yang ketiga, silakan. Silakan. Nah, teman-teman. Nita tanya ke Nita. Siapa yang tadi? Jelita, silakan Jelita. Jihan, silakan Jihan. Di Banjar ini jam 8 ini. Iya kan? Iya, Bapak. Ya. Udah panas di sana tuh. Enggak, ini hawanya dingin. Soalnya mau hujan. Jadi enak buat tidur. Oh gitu. Ya udah tidur aja ke sana. Enggak, silakan yang lain. Bercanda. Bapak bercanda, maaf ya. Silakan pertanyaan terakhir, yang ketiga, siapa? Kalau tidak ada, silakan dijawab dulu. Makalah. Pertanyaan pertama. Bentar ya, Pak. Pertanyaan pertama tadi apa tadi? Tiara. Apa tadi pertanyaan tadi?
terkait dengan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air katanya. Apakah itu berlaku umum atau itu hanya berlaku khusus bagi tempat yang terbuka? Ya, masalahnya kalian kalau buang air itu di tempat terbuka atau di tempat tertutup, itu masalahnya. Masa iya perempuan buang air di tempat terbuka? Pertanyaan kedua dari Kurnia. Apa tadi Kurnia? Berwudu di dalam kamar mandi. Ya, berwudu dalam kamar di ruangan yang ada WC-nya, itu boleh atau enggak? Kalau dari pertanyaan Fitri, sah aja sih. Yang penting kan kita juga kan perempuan. Nutupin juga gitu loh. Gitu nggak sih, Pak? Simpel banget jawabannya. Sebentar ya, Pak. Pertanyaan Fitri, kalau menurut aku sih gini kan, Apa? WC itu kan kayak tempat kencing atau tempat buang air gitu kan. Sedangkan kencing itu kan termasuk najis juga ya. Kalau menurut aku ya, kayak diusahain jangan yang deket WC-nya gitu loh. Kan soalnya kadang air itu bisa nyiprat-nyiprat gitu loh ke pakaian atau kemana gitu. Wah, itu menurut aku sih. Maksudnya air WC-nya nyiprat? Bukan. Kan namanya kita kencing atau apa kan nggak tahu kan ya itu air, ada apa sih, ada air bekas kencing atau apa kan nggak tahu kan gitu. Lebih baik diusahain sih kalau menurut aku, jangan yang dekat WC gitu. Oh gitu. Tapi kan kalau hukumnya nggak tahu kan nggak apa-apa. Iya kan, lebih baik jangan aja nggak sih? Menurut aku sih. Iya. Soalnya banyak yang kayak gitu, Mil. Di apa namanya? Di tempat-tempat tertentu. Iya. Kayak di apa sih namanya, dalam keadaan darurat nih misalnya. Terus kita tuh pengen sholat kan, tapi ternyata di situ nggak tersedia keran wudhu gitu, nggak tersedia tempat lain buat wudhu. Jadi adanya tuh di kamar mandi aja gitu. Gimana Nafa? Nadia kan juga pernah ya lihat video dari Ustadz Hidayat, katanya kalau misalnya kita wudhu di WC itu juga gak apa-apa dan diperbolehkan, meskipun ya bersifatnya dia tuh katanya makruh dan menyarankan supaya apa ya, jadi dia tuh nggak tayamum gitu, jadi gak apa-apa meskipun di WC daripada tayamum kan masih ada air juga, jadi gak apa-apa. Kalau menurut gitu, rasa aja daripada tayamum gitu kan. Siapa yang membolehkan apa tayamum gitu? Wah ada air. Coba syarat daripada tayamum itu apa? Jadi dibolehkan untuk berwudu di WC daripada enggak sama sekali, jadi nantinya tayamum itu nggak boleh. Mendingan kita tuh sebentar, nggak ada korelasinya antara wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya dengan tayamum, dan tayamum pun nggak sah pada saat itu. Iya Pak. Iya, nggak ada korelasinya, nggak ada yang membolehkan seperti itu. Kalau memang nggak yakin, tinggal bawa airnya keluar, gampang kan? Kenapa mesti harus tayamum? Enggak bilang dibolehkan tayamum, Bapak. Siapa bilang? Siapa yang membolehkan? Yang membolehkan siapa? Nah, yang tidak dibolehkan bertayamum. Enggak bilang dibolehkan, Bapak. Jadi lebih baik daripada tayamum. Bukan lebih baik. Enggak ada kata-kata lebih baik. Kata-kata lebih baik itu berarti boleh dong tayamum pada saat itu. Enggak ada ceritanya dibolehkan tayamum pada saat itu. Sementara ada air di sana.
Kata-kata lebih baik itu lebih baik itu menunjukkan berarti boleh dong. Ya, sebenarnya nggak masalah sih kamar mandi yang ada WC-nya ketika pada saat itu berwudu. Ya, kondisinya pada saat itu cuman hukumnya makruh saja, bukan haram. Berbeda kalau status hukumnya haram. Ya, berbeda status hukumnya. Gini, perbandingannya itu bukan dengan satu berwudu satu tayamum ya. Perbandingan begini, lebih baik berwudu di tempat yang tidak ada WC-nya, yang khusus tempat berwudu, daripada berwudu di tempat yang ada WC-nya di sana. Itu perbandingannya. Nggak bisa perbandingannya satu berwudu sementara itu ada air sana, kemudian satunya pada tayamum. Itu tidak bisa dibuat perbandingan di situ pada saat itu. Ya, perbandingannya bukan itu. Ya, jauh. Tayamum itu baru diperbolehkan kalau nggak ada air. Kalau kira-kira ragu kan tinggal ambil ember, tampungin airnya, berwudu di luar kamar mandi yang ada WC tadi. Ya. Ayo diapain dicermatin dulu perbandingannya jauh sekali antara tayamum dengan wudu. Ya, wudu itu tayamum itu baru diperbolehkan kalau nggak ada air, sementara ada air banyak. Ya, bahkan ketika kalian sholat dalam keadaan bertayamum, terus ketika pada saat air terdengar suara air, sholat kalian batal. Ya, sholat nih sudah sampai rakaat terakhir, sholat isya misalnya, nggak ketemu air, udah dicari-cari, pas ketiga mau salam itu kedengaran air, sholatnya batal. Harus ambil wudu ulang lagi. Ya, sholatnya batal. Nah, terkait dengan berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya, ya ulama berbeda pendapat dan mengatakan ya, pertama ya baca basmalah aja dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Bismillah di hati aja. Ya, yang tidak dibolehkan itu kan membaca basmalah di atas klosetnya. Ya, tiba-tiba kalian mau buang air, bismillahirrahmanirrahim, duduk di atas WC. Yang nggak boleh itu. Ya. Sedangkan di luar itu di luar dari tempat WC itu kloset itu ya nggak masalah. Ya, makanya kalaupun ada pendapat mengatakan yang baca basmalah dalam hati saja. Kayak Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan, idza kana fil hamam faqad qala Imam Ahmad, idza atasha rajul hamidallahu biqalbi fayukharrija min hadhihi ru'ya riwayati annahu yusamma biqalbi. Bila seorang di kamar mandi kemudian ada orang yang bersin, maka bacalah hamdalah dalam hati. Baca hamdalah dalam hati aja. Ya sama ketika berwudu pun yang disunahkan itu kan baca basmalah, yang baca basmalah yang disunahkan untuk dijaharkan baca basmalah sebenarnya. Sedangkan niat itu kan di hati. Ya. Makanya makna daripada niat itu kan, dan an-niyah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lin itu kan. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lin. Ya, mensengajakan sesuatu kemudian diiringi dengan perbuatannya, dengan perbuatan. Ya, niat itu sebenarnya di hati. Adapun talafutnya itu bagian daripada kesunahan saja. Tidak pun ditalafutkan nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala atau li ada'i sholati atau nawaitul wudu al istiqbali sholati itu bagian daripada sunnah aja. Adapun niat itu kan di hati sebenarnya. Ya, meniatkan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Ya, yang disunahkan itu yang ditekankan kesunahan itu baca basmalah saja. Nah, kasus pada saat itu pertama pendapat mengatakan ya boleh membaca basmalah dalam hati, bukan dijaharkan. Yang kedua mengatakan basmalah nggak apa-apa diucapkan, nggak masalah. Ya, boleh berwudu di kamar mandi jika butuh melakukan itu, tapi membaca basmalah di awal, baca aja basmalah, ya tidaklah masalah pada saat itu ketika berwudu di mana di dalam itu ada tempat orang buang hajat. Ya. Ya,
Jadi begitu ya. Jadi perbandingannya perbandingannya bukan perbandingan lebih baik berwudu di di kamar mandi yang ada toiletnya dibandingkan dengan tayamum. Ya artinya kalau pendapat begitu berarti dibolehkan dong tayamum pada saat itu enggak. Tayamum tidak dibolehkan kalau selagi masih ada air di situ. Oke, silakan. Yang kedua silakan. Apa? Tadi kan ada pertanyaannya di sini tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Pernah dengar kalau untuk masa sekarang itu tidak terlalu dipermasalahkan. Kalau buang hajat itu menghadap kiblat karena sekarang tuh udah berbentuk kamar mandi karena kamar mandi itu tertutup dan udah ada tembok penghalang. Jawabannya boleh kayaknya deh Pak kalau dalam keadaan darurat. Hukum itu nggak ada kata-kata dehnya. Kok boleh deh? Boleh boleh dalam keadaan darurat kayaknya sih Pak. Silakan yang lain. Ada yang lain nggak? Silakan. Yang berpendapat yang lain silakan. Yang dimaksud tadi yang hadaplah arah barat dan timur itu adalah dalam kondisi ketika sedang di Madinah. Tapi namun kalau kita berada di Indonesia, maka berdasarkan hadis ini kita dilarang buang hajat dengan menghadap arah barat dan timur dan diperintahkan menghadap ke utara atau selatan. Namun apakah larangan menghadap dan membelakanginya ketika buang hajat berlaku di dalam bangunan dan di luar bangunan? Jawabannya yang lebih tepat, hal ini berlaku di dalam dan di luar bangunan. Berdasarkan keumuman hadis Abu Ayyub Al-Ansori di atas, pendapat ini oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Ali Basam. Adapun hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsata li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbil Syam. Aku pernah menaiki rumah Hafsah karena ada sebagian keperluanku, lantas aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Hadis ini Nabi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat ketika buang hajat. Maka mengenai hadis Ibnu Umar ini kita dapat memberikan jawaban sebagai Nadia? Langsung hilang dia. Langsung hilang dia. Oh, maaf keluar. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kiblat ketika buang hajat. Maka mengenai hadis Ibnu Umar ini kita dapat memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat lebih kita dahulu daripada yang membolehkannya. Lalu yang kedua, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat lebih didahulukan dari perbuatan beliau. Lalu yang ketiga, hadis Ibnu Umar tidaklah menasih atau menghapus hadis Abu Ayyub Al-Ansori karena apa yang dilihat oleh Ibnu Umar hanyalah kebetulan saja dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksudkan adanya hukum baru dalam hal ini. Kesimpulannya, pendapat yang lebih tepat dan lebih hati-hati adalah haram secara mutlak menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Itu.
Ada yang lain? Ada yang mau menanggapin? Pak, kalau misalnya haram mutlak ya Pak ya, berarti gimana kalau misalnya keadaannya itu kepepet gitu Pak? Haram mutlak. Misalnya nih kita dalam perjalanan tasasa kan apa kebelet. Kamu bahasa kampung kamu bawa ke sini. Iya, kebelet pup gitu, kebelet BAB. Tahu nggak kamu apa? Tahu nggak kamu apa Nadia? Apa itu tasasa? Bahasa Kurnia itu. Tahu tanyain tuh bahasa Kurnia itu bahasa apaan tuh tasasa itu? Nggak tahu bahasa Bapak. Kamu itu. Iya Pak, misalnya gitu nih, kita dalam perjalanan terus kita nggak tahu nih kalau apa namanya WC-nya ini menghadap kiblat atau enggak, tapi ternyata pas kita selesai sholat, ternyata WC yang tadi kita tempatin itu menghadap kiblat. Itu gimana kalau haram mutlak? Enggak ya sebentar. Coba ditelaah dulu yang haram itu kalau sudah ada nasnya, nas jelas itu haram. Terkait dengan hal seperti ini cuma kaitannya sunnah sama makruh saja. Ya, hukumnya paling tinggi makruh aja, nggak sampai haram lah. Kalau haram ya gawat sekali apa kalau haram. Ya, hukum-hukum yang yang terkait dengan hal seperti ini yang hampir serupa dengan ini kaitannya dengan apa? Status hukumnya paling tinggi itu makruh, paling parah itu makruh. Ya, maka itu apa? Kecuali kalau dalam keadaan makanya dari dua hadis yang berbeda, dua hadis yang berbeda ini, pertama dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yang kemudian dari Abdullah bin Umar, ya satunya melarang menghadap dan membelakangi kiblat, yang kedua memperbolehkan, ya itu bisa dikompromikan, ya, atau paling tidaknya dari dua pendapat ini ada dua kubu yang antara satu dengan yang lain itu menghukumkan dua hukum yang berbeda. Ya, pertama, satu sisi lain bahwa pendapat ini, ya, pendapat tentang bahwa larangannya berlaku umum, baik itu di tempat khusus ataupun di tempat yang terbuka. Ya, pendapat ini diperpegangi oleh Abu Ayyub, Mujahid, An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Hazm juga mengatakan ya kalau pendapat larangan terkait dengan menghadap ataupun membelakangi kiblat itu ya berlaku umum. Ya, sedangkan ada pendapat yang kedua bahwa larangan ini hanya berlaku jika buang air di tempat terbuka. Ya, di antara ada yang mengatakan di antaranya riwayat ini didukung oleh Urwah bin Zubair, ada Rabi'ah, ada Daud Ad-Dahiri atau ada Az-Zahiri, kemudian ada Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Sya'bi dan lain sebagainya, ya, bahwa kalau dalam keadaan tempatnya terbuka ya itu tidak boleh. Tapi kalau tertutup ya tidak masalah. Boleh jika berada di ruangan tertutup. Ya, boleh jika berada di ruang tertutup. Nah, pendapat yang kedua ini agak sedikit toleran lah. Agak sedikit lebih kuat kalau menurut pandangan dari beberapa ulama, ya. Karena telah mengkompromikan dua hadis yang tampaknya saling bertentangan. Ya, kalau hadis pertama itu kan haram pelarangannya larangan mutlak itu. Ya, nggak boleh sama sekali, baik itu di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Ya, tapi pendapat yang kedua itu pendapat hasil kompromi, ya. Hasil kompromi dari hadis hadis yang pertama dan hadis kedua. Ya. Namun apabila memang makanya sebenarnya bagi yang mempunyai rumah sendiri, ya seharusnya sebaiknya memang ketika membuat kamar mandi atau WC itu, ya toilet itu, ya seharusnya ya diusahakanlah jangan menghadap ke kiblat ataupun belakang kiblat. Nah, tapi kalau kebetulan kita berada di lokasi tempat yang bukan tempat kita sendiri, sementara ya di settingan kamar mandinya, toiletnya itu menghadap ke kiblat,
ya kita kan nggak tahu nih berada di hotel atau di apa, di penginapan. Sementara yang punya penginapan dia tidak tahu konsep dalam membuat kamar mandi, membuat toilet, kemana menghadapnya. Nah, pada dasar itu ya tidak masalah. Atau emang ruangannya tidak mencukupin atau untuk apa, untuk supaya supaya toiletnya itu tidak menghadap atau belakang kiblat, ya di sana berlaku hukum pembolehan di sana. Dan ulama yang memperbolehkan itu lebih banyak daripada ulama yang melarangnya, karena dua hadis itu tadi ya, antara yang membolehkan dan antara yang melarang, yaitu sudah ditarji sudah dikuatkan, sudah ditarjih, dan sudah dikompromikan bahwa ya diperbolehkan dalam keadaan tempat tertutup. Ya, kalau tempatnya terbuka ya itu yang dilarang. Nah, kan ya seharusnya memang sampai pelarangan itu memang larangan mutlak yang tidak diperbolehkan. Kecuali ketika berada di camping ataupun kemah misalnya, kemah yang tidak ada kamar mandi ataupun toilet, ya pada saat itu berlaku jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu Kurnia. Paham kan? Iya, kecuali kalau kamu berada kamu berada di kampungmu yang nggak ada toilet, tiba-tiba kamu kebelet mau ya itu nggak boleh menghadap kiblat sana. Kalau di celana aja gimana? Kamu itu. Sip, silakan. Yang lain. Sama misalnya kalau di atas mobil misalnya, di atas bus atau di pesawat. Ya itu kita kan nggak tahu menghadap kiblat, itu nggak boleh gitu. Kalau andai kata statusnya benar-benar diharamkan, wah parah sekali kita. Ya kan? Parah sekali kita pada saat itu. Di atas kapal, toiletnya kita kan nggak tahu kapan yang namanya kapal itu menghadap kiblat, kapan yang namanya kapal itu membelakangi kiblat, kan nggak tahu kita. Jadi begitu ya. Silakan yang lain. Syukuran, Pak. Ya, Van. Silakan yang lain. Ini masih pada ngantuk ya. Tumia tuh matanya sayu banget. Ini masih ngantuk, ngopi. Ngopi, saya pagi-pagi udah ngopi nih. Ayo ngopi kita. Neng, yang minum kopi pagi-pagi. Saya bilang, kopi sehat ini, bukan kopi-kopian. Pasti kopi sin. Enggak lah. HPI ya, Pak. Oh iya, kamu tahu banget nih. Kamu tahu banget tuh yang asri ya. Ini kopi HPI ini. Kopi sehat. Kirain kopi sin, Pak. Enggak lah, kopi sin. Kopi shot ini, bukan kopi sin, kopi shot. Kirain kopi yang baru ditumbuk, Pak. Silakan yang lain, Elvi. Ya. Apa lagi? Ini benar-benar ngantuk ya. Kalau gitu mulai minggu depan, mulai hari ini kita belajar jam 6 aja biar terbiasa bangun pagi. Bapak. Sendiri, insyaallah. Tidak, terima kasih, Pak. Ya, Konita tuh. Ya, Konita tuh. Ngantuk banget dia. Dari tadi nguap-nguap aja dia. Bukannya kayak gini, Pak. Sip. Ya, bagian yang terpenting dari agama kita adalah toharoh ya. Makanya Salman Al-Farisi mengatakan kami itu diajari Rasul segala macam hal, termasuk bagaimana cara buang air. Ya, Islam ini mengajarkan sesuatu dari kebersihan dulu. Makanya dalam bab fikih itu, di semua bab dalam pembahasan ilmu fikih, fikih yang terkait dengan fikih fikih secara keilmuan. Ya, karena nanti fikih itu ada banyak, ada fikih fikih lughah, ada namanya fikih sirah, ada namanya fikih munakat dan sebagainya. Pelajaran fikih yang pertama yang dibahas adalah tentang toharoh. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya
kita umat Islam itu, dan itu menjadi perhatian khusus bagi kita dalam hal toharoh, ya, bersih. Ya, seseorang itu tidak boleh mendekati sholat kalau dia tidak toharoh. Ya, apalagi kalau dia dalam keadaan ya tidak bersih, junub misalnya, ataupun apa. Kalau bagi yang perempuan yang biasa datang bulan tiap datang bulan haid ataupun sebagainya, itu tidak boleh mendekati tempat sholat. Ya, tidak boleh mendekati sholat sebelum dia bersuci. Ini bagian hal terpenting, dan ini harus kita ketahui. Makanya di bab fikih itu, di abwabul fikih itu, ya kitab yang pertama itu kitab toharoh. Nah, yang dibahas pertama apa? Tentang air. Air itu ada berapa macam, air itu apa saja dan sebagainya. Kenapa? Kenapa air apa? Air karena alat bersuci yang paling utama itu ya air. Ya, alat bersuci yang paling utama, walaupun ada ada beberapa benda, beberapa zat yang diperbolehkan untuk bersuci. Ya, ada namanya air, kemudian ada namanya pasir, ya, atau debu, ada juga ya batu. Ya, hal-hal benda-benda padat itu dibolehkan, tapi yang paling utama itu ya air. Selama masih ada air, itu tidak diperbolehkan untuk bersuci dengan yang lain. Ya, tayamum itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Daruratnya ya kalau ketika tidak ada air, atau ada air tapi dia tidak mampu ataupun mendatangkan mudarat bagi dia kalau dia tersentuh air. Ya, kalau dia tersentuh air. Ya, bagian terpenting lagi itu ya bagaimana bersuci dari kotoran. Ya, karena Rasul mengatakan salah satu hadisnya, ya salah satu yang menyebabkan banyaknya orang di azab kubur itu karena apa? Karena dia tidak bisa bersuci pada saat dia buang air. Karena buang air karena apa? Karena kencingnya, karena baulnya. Ya, makanya itu sangat diperhatikan sekali hal-hal yang terkait dengan kesucian, ya, kesucian dalam apalagi ketika berhadapan dengan ibadah sholat misalnya. Sholat yang membutuhkan kesucian, yaitu harus bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, hadas kecilnya kencing, ya, baik itu yang menempel ke badan ataupun yang keluar dari badan kita sendiri. Hadas kecil misalnya, ya kotoran kotoran diri sendiri yang yang kena cipratan, nah, itu termasuk dalam kategori yang harus bersih, yang harus dibersihkan, yang harus disucikan. Ya, makanya at-tahuru syatrul iman, ya, kebersihan itu ya sebagian daripada keimanan. Ya, karena tidaklah sah amal-amal ibadah yang utama itu kalau tidak bersih, ya, kalau tidak suci. Ya, sholat, ya, al-wudu'u miftahus sholah was sholatu miftahul jannah. Begitu. Wudu itu kuncinya sholat, ya, sholat itu kunci surga. Bagaimana kita akan masuk surga kalau ya sholatnya tidak disempurnakan dengan wudu terlebih dahulu. Baik, ada yang mau ditambahkan, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi ya? Haibah, nanya Haibah. Bisa olahraga, termuter enak banget ya. Silakan tanya. Tidak ada? Kalau tidak ada tutup aja. Nafa, cukup. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah mendengarkan penjelasan dari Toharoh. Dan terima kasih Bapak sudah membantu menjawabnya. Penjelasan dari Toharoh, siapa yang jelaskan Toharoh tadi? Bantu menjawab pertanyaan. Enggak, penjelasan dari si Toharoh. Penjelasan materi Toharoh.
Iya, ya. Saya nggak ngerti dari apa maksudnya penjelasan dari toharoh. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu saja. Semoga ada manfaatnya. Materi minggu depan apa ya? Materi minggu depan itu puasa, tak? Puasa siapa yang akan memaparkan minggu depan? Nahdiyah sama Mawaddah. Siapa? Nahdiyah sama Mawaddah. Oh, oke. Pembahasan tentang puasa ya. Kaji semua aspek yang terkait dengan puasa. Hadis-hadis yang terkait dengan puasa itu dikaji besok. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Jangan lupa absen.